Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tamu yang dirahasiakan Allah akan datang kepada kita. Yang pertama namanya rezeki. Kita buat rancangan planning model ini, hitungan di atas kertas, lamatan, konsultasi dengan orang pengalaman, cocok kata kawan. Hasilnya di luar dari prediksi kita. Kendaknya itulah, naknya jadi-jadi, tidak naknya jadi sudah. Elok hasilnya. Itulah rezeki. Kata orang, apa isi tanah situ tuh? Kosong baik. Berapa luas? 6 hektar. Sayang, tanami sawit. 1 hektar sekarang segini, modal segini. Sekian tahun balik. Kita coba tanah elok, bibit SNI Standar Nasional Indonesia. Kita tanam. Wes sekali buah 11 tandan. Kita nurunkan. Harganya 700. Itulah rezeki. Bertahun-tahun ngurus kebun kopi. Buang sepingnya, nguning kita, rumputi itu. Nah, harga tidak ada. Kata kawan, neman berkebun tu baliklah. Jual kebun. Kebun terjual, harga kopi naik. Nah ini rezeki. Jadi kita tidak bisa memprediksi sesuai dengan kehendak kita. Karena itu dirahasiakan oleh Allah. Yang kedua takdir. Kita lengoklah pemilu ni kelak. Ada orang yang cak beruk ngantuk jadi DPR. Maaf ini. Tapi yang bermasyarakat, yang loyal, yang enak kita ngobrol, yang santun, yang sopan, gigit jari. Tidak dapat kata kita. Dah, jauh. Nah, apa yang kurang tak kata kawan kan itu. Itulah takdir. Ada yang pesta situ, pesta ke sini, merayakan kemenangan. Berair mata juga, tapi air mata bahagia. 2 bulan sebelum dilantik meninggal. Akhirnya yang nomor 2 juga yang jadi. Itu takdir. Tidak bisa kita tentukan yang seperti itu. Nah yang ketiga, tamu yang tidak diundang nih, maut. Ada yang lagi main bal, saking kesehatnya, ngejar bola ke sini, ngejar bola sini, jatuh. Kata kita, ngapunya jatuh, tidak ada dipegang, tidak ada apa-apa nih. Tengok, labis nyawanya. Itu mau. Ada yang tidak sempat kita mengucapkan innalillah. Dapat kabar si anu meninggal. Hah? Gitu.
Si anu mano? Lah si anu. Lah ngapa kata? Barusan kami ngopi, balik dari rumah wak ni lah, meninggal. Nenek, kata gitu. Urung ngucap innalillah. Karena kita tidak yakin dia tuh meninggal, sehat walafiat. Itulah mau. Nah yang penting sekarang ini bukan masalah tamu, tapi cara kita menyebut tamu. Nah, inilah makanya ada pengajian, ada silaturahim, ada sholat berjamaah tuh. Ngapa? Pertama rezeki, banyak sedikitnya itu relatif. Tapi macam mana kita menggunakan dan menjadikan rezeki itu rezeki yang halal. Kita makan jadi darah daging. Kita tidur bawaannya tenang. Kita tinggal di mana-mana enjoy. Rezeki kita halal. Yang kedua takdir. Itu. Tidak usah kita nak pusingkan takdir. Masing-masing kita tidak pernah tahu bahwa kita bakal model ini. Apalagi kalau berkaca dari zaman Pak Haji Bustami masih SD. Terbayangnya nih dak cak ini. Padang Jati masih ketemu Stuwo tahun-tahun itu. Saya masuk ke Bengkulu ini tahun 97. 89. 87 ya, 87 karena 83 saya tamat SMP 84. 84 itu Pagar Dewa masih Kecamatan Talangpat. Waktu itu. Masih masuk Kabupaten Bengkulu Utara. Kini lah luar biasa. Maut juga seperti itu. Mati ini tidak baca idah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kita tahu amal kita nih seberapa bagus, seberapa buruk. Di situ nanti ketahuan. Kalau di sini tidak tahu gitu. Siapa sholatnya yang terelok di antara kita tidak tahu gitu. Siapa dosa yang terbanyak di antara kita tidak tahu gitu. Tapi macam mana kita menjemput kematian itu dengan husnul khotimah. Nah maka bersyukurlah orang yang masih tergerak hatinya bangun pagi-pagi, sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Dan itu bagian daripada yang kita usahakan mewakili 2 juta lebih penduduk Bengkulu ini. Sego, tung kita tinggal di kota, aman di dusun, azan tidak kita dengar. Itu. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita mengkaji tentang 4 nilai dasar beragama. Masih pembukaan itu? Belum. 4 nilai dasar ini berdasarkan pembukaan itu tadi. Yang pertama nilai dasar beragama itu tauhid. Maka setiap perbuatan kita ujungnya lillahi ta'ala. Usolli padal ini lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an adai pada sehari Ramadan lillahi ta'ala. Begitu juga segala niat lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya lurus ke situ akidah kita. Hal-hal yang terkait dengan apa yang kita lakukan ini, tidak tahu kita hasilnya. Ngapo kita ngumpulkan duit sampai puluhan juta, lalu bayar ke bank untuk ngambil porsi 25 juta per orang. Kelak bila berangkatnya tidak tahu, kata kawan nambah lagi 25 lagi 50 juta. Amun suami istri 100 juta berangkat haji. Ngapo? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya tauhid. Itu. Ada berapa banyak orang yang jual tanah untuk berangkat haji. Ada orang berapa gajinya sedikit ditabungkan. Untuk apa? Jangan yang diutak-atik.
bak nak berangkat haji. Ngapo? Karena dasar tauhidnya itu tadi. Siapa yang tahu kita puasa? Kecuali kita dan Allah. Sedang istri tidur, apa hal kalau kita nak minum? Itu. Apa salahnya kalau kita pergi ke dapur sebentar? Teguk 15 teguk, tidak dihitung. Segini tadi, tidak segini ya ini tadi. Apalagi air dalam teko, tidak ada yang ngukur berapa kedalamannya tadi. Tapi kita tidak berani melakukan itu karena lillahi ta'ala. Itu. Kita pergi ke warung. Bi, kata kita. Bi, kemana orangnya nih? Bi, tengok kotak rokok terbuka. Di mbot ini tidak tahu orang. Mbot tidak. Alangkah kecilnya rokok sebungkus ni. Bi, oi, katanya. Ngapa, Bi? Lagi jemur pakaian. Oi, jangan ditinggalkan warung cai ini. Ngapo? Iya diambil orang, rokok terbuka, kuncinya di. La ilaha illallah, tua lupa. Gitu. Ngapo kita tidak ngambilnya tuh? Separuh yang ada CCTV-nya, separuh tidak ada CCTV, warung kecil CCTV. Rokok terbuka. Ambil, berangkat. Ngapo? Karena iman. Itu dasar kita beribadah. Yang bisa ngerem kita ini, iman itulah. Hal-hal yang lain, Masya Allah. Luar biasa kita sekarang ini. Hanya saja tinggal kita berhati-hati dalam segala hal. Bisa saja kita tergelincir itu bukan kepada masalah ibadah, tapi karena masalah media sosial. Karena media sosial sekarang itu sama dengan pisau. Kalau dipegang oleh ibu-ibu di dapur, aman. Pacak ngiris sayur, ngiris bawang dan sebagainya, enak. Tapi kalau dipegang oleh tukang begal, bahaya gitu, nyawa. Sama media sosial tuh. Salah kita memanfaatkannya, dosa bagi kita. Bahaya. Sekarang orang tidak ngupek face to face lagi. Ngupek lewat jari-jarinya. Gitu. Saya kadang-kadang kalau grup tuh lah banyak puluhan ini. Lados kita sekian ribu. Klik titik 3 tuh. Klik lainnya bersihkan riwayat. Nah kita baca. Baik grup dusun. Kita kadang-kadang gitu. Macam-macam ini. Yang dia omongnya. Yang di luar jangkauannya jadi bahan obrolannya. Itu. Jadi akhirnya kan mengundang dosa bagi kita. Maka tinggal ke tingkat kehati-hatian kita itulah lagi untuk macam mana kita menjaga diri ke depan. Nah ibadah kita ni pangkal tolaknya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itulah maka kita sholat. Yang kedua nilai dasar ibadah itu namanya ittiba. Lawan ittiba itu taklid. Arti ittiba itu mengikuti tapi tahu dasarnya. Taklid itu mengikuti tapi tidak tahu dasarnya. Nah ini bahaya. Kita sholat itu namanya ittiba. Kenapa? Kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ngapa orang tidak ada takbir cak ini? Karena tidak ada ajaran Rasul cak ini. Takbir itu cak ini. Nah kita cak ini. Ittiba lah namanya. Ngapa tangan kita tidak di belakang? Allahu Akbar. Nah kata kita. Karena Rasul tidak mengajarkan cak itu. Yang diajarkan Rasul di depan. Kita taruh di depan. Ngapa tahiyat kita tidak tangan kiri? At-tahiyatul mubarakatuh tangan kiri. Karena Rasul mengajarkan tangan. Itu contoh ittiba. Segala yang kita ikuti ini berdasarkan petunjuk yang ada. Nah tinggal yang tidak ada di zaman Rasul. Sekarang ini menjadi kerancuan bagi kita. Nah maka banyak prakteknya beda-beda. Gitu. Contoh, di zaman Rasul itu tidak ada makmum yang tepuk bahu.
Tidak ada. Zaman kita ada. Kita baru sampai, orang lah bubar sholat asar, kita baru sampai. Ada yang kawan baru masuk ke sini, sudah berwudu sebelum kita berwudu. Pastinya sholat asar. Nah, apa kita? Tidak ada hadis tentang tepuk bahu itu. Tapi dikiaskan dengan kejadian Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ponakannya Maimunah. Maimunah itu istri Rasulullah. Giliran Rasul nginap di rumah Maimunah, tengah malam Rasul sholat. Ibnu Abbas yang masih kecil itu nengok pamannya sholat. Tapi dia berdiri sebelah kiri. Karena berdiri sebelah kiri, oleh Rasul diputar ke kanan. Nah, ini dikiaskan yang tepuk bahu itu. Jadi kalau kita jadi makmum orang yang sholat itu, jangan ngambil posisi kiri. Ambil posisinya kanan. Dan tidak perlu tepuk bahu. Karena jarak kita kan sejengkal. Kalau berdua tuh, jaraknya paling 3 jari jadilah. Asal jangan selurusan nian. Ada jarak baik. Ini tegak di sini. Apa gawainya tegak nih? Pasti sholat. Kita cukup dengan Allahu Akbar kata kita. Nah yang ini ngertilah nak ngapo beli ni Allahu Akbar. Nak ngikut dia. Nah ini nih kurang disosialisasi. Karena kita biasa bersosialisasi dengan tepuk. Dan nepuk itu juga salah. Itu. Cara nepuknya itu kalau berdasarkan petunjuk usolli dulu rupanya. Kalau kita tidak usolli, mengganggu orang salat, berdosa. Allah, mengganggu orang sholat kita tuh. Tapi kita ini sama-sama sholat maunya. Sholli pada asri arba'a rakatin mustaqbilal kiblati makmuman ada ta'ala Allahu Akbar. Baru nepuk. Cak itu petunjuknya. Yang kita nepuk tak. Allahu Akbar. Nah yang di sini yang saya katakan ittiba atau taklid tadi, ini tidak ada hadisnya. Saya buka di beberapa petunjuk tentang konsultasi syariah. Anda bertanya, kami menjawab di kolom-kolom tanya jawabnya Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tidak ditemukan tentang itu tuh. Bahkan ada yang menjawab seumur hidup selama saya mengasuh rubrik ini belum ada ketemu hadis tentang itu. Tapi ini kias. Kias dari Ibnu Abbas nih tadi yang kalau sholat jangan posisinya sebelah kiri. Yang kedua dikiaskan kalau nak nepuk itu kita juga sholat dulu. Jangan nepuk dulu baru sholat. Karena Ibnu Abbas tuh sholat baru dipindahkan oleh Rasulullah ke sebelah kanan. Ini posisi nepuk. Nah yang ibu-ibu ini ada tak tepuk menepuk? Tidak ada kan? Ada. Jarang ibu-ibu tepuk menepuk nih. Yang tepuk menepuk nih bapak-bapak. Tapi boleh seperti itu. Nah lain kali boleh tidak kita tepuk cukup dengan Allahu Akbar. Lah kita kalau di samping ini Allahu Akbar ngertilah. Kalau sholatnya asar kuatkan tiap gerakan itu. Sami Allahu liman hamidah. Supaya tahu ini maju. Bingunglah kawan. Kalau dia ruku nampak dia. Kalau dia bangun dari sujud. Lah selesai belum sujud ni tadi. Nah itu. Jadi kita berbunyi. Kalau datang makmum yang kedua. Itu. Sama. Itu. Kita juga sholat dulu baru nepuk.
Atau cukup dengan Allahu Akbar aja. Allahu Akbar. Nah yang ini tadi mundur. 2 langkah supaya imam di tengah. Jangan nyambung ke kanan terus ya itu. Nah rupanya kita lah tua nih. Dalam 2 bulan ini saya ketemu 3 orang salah dalam masbuk. Pertama, tamu saya sendiri. Kami sembahyang maghrib, dia masih berwudu. Tersisalah 1 rakaat lagi. Kami assalamualaikum, assalamualaikum juga dia. 1 rakaat. Yang kedua di masjid titik-titik. Kota Bengkulu inilah. Itu. Saya ngikut dari awal. Beliau ini karena saya jamaah terakhir waktu itu tuh orang komat tuh. Dia di samping saya. Saya lah dapat 3 rakaat salat isya nih. Dia masuk di rakaat keduanya. Kami assalamualaikum, assalamualaikum juga. 3 rakaat yang dia. Terakhir 4 malam yang lalu. Model itu juga. Rupanya status lah haji, pejabat ini tidak menjamin pajak masbuk ini. Itu. Ini cukup eselon 2 beliau tuh. Itu. Solat kami, solat ada bunyi kerucuk-kerucuk orang bau wuduk itu. Kami tegak di rakaat kedua, dia masuk. Kami assalamualaikum lempar rakaat, dia assalamualaikum juga. Saya tanya dengan kawan yang di belakang. Yang di samping awak tadi kalau kurang enggak? Bukan kurang katanya. Apa? Tidak cukup katanya. Masbuk. Masbuk ini kan ittiba juga nih. Mengikuti. Kita dapat sholat maghrib di rakaat berapapun itu tiap rakaat mesti kita tahiyat. Ada orang dapat rakaat terakhir maghrib. 1 rakaat dia dapat. Nah, itu. Ngikut 1 rakaat tahiyat tuh. Tahiyat akhir bagi orang. Dia tahiyat juga. Ada yang dipecinya 2 rakaat sekaligus kelak. Barunya tahiyat. Nah. Jadi maghrib mestinya tiap rakaat itu kalau kita masbuk itu tahiyat gitu. Dapat rakaat terakhir. 1 rakaat maksud saya. Dia dapat. Tahiyat akhir orang. Kita tahiyat juga. Sekarang ikut imam. Orang assalamualaikum. Kita tegak. Yang kita mestinya tuh tahiyat awal. 2 rakaat itu. Karena 2 rakaat. Tegak lagi. Baru kita tahiyat akhir. Tapi ada saya tengok praktek. Rakaat pertama dia ngikuti. Orang assalamualaikum. Dia tahiyat juga. Orang assalamualaikum dia tegak. Pecinya 2 rakaat. Baru dia tahiyat terakhir. Salat isya juga model itu pernah saya tengok itu. Dapat di rakaat keempat. Allahu Akbar. Masuk dia. Tahiyat akhir. Dia baru tahiyat pertama tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum tegak. Pecinya 3 rakaat sekaligus. Kenapa? Bayangannya kan tahiyat awal, tahiyat akhir. Yang jadi tahiyat awal yang ikut orang tu. Nah, tahiyat akhirnya pecinya 3 rakaat sekaligus. Karena tidak paham. Nah, dasar beragama ini, ittiba itu tahu kita dalilnya. Macam mana hukumnya itu? Sah solatnya, wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak kena rukunnya itu, tidak sah dia. Solat itu mesti ada syarat rukunnya. Tahiyatnya tidak kena, tahiyat itu rukun. Itu. Dan kalau tegaknya, nunggu assalamualaikum itu 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya imam tuh jangan lamunian berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi. Lamunian. Assalamualaikum la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Supaya yang masbuk tadi cepat bangun. Nah ada masbuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Pecinya itu lah bangun. Tidak boleh. Tunggu assalamualaikum warahmatullahi yang ke kiri baru bangun. Nah ini bagian-bagian daripada
ittiba. Kita mengikuti berdasarkan petunjuk, tapi kita tahu petunjuk. Kalau tidak tahu itulah taklid namanya, asal ngikut. Seperti sholat maghrib tadi, dapat 1 rakaat, 1 rakaat itulah. Karena tidak paham. Itu. Orang 3 rakaat, orang 4 rakaat, dia 3 rakaat. Karena apa? Tidak paham, tidak boleh kita seperti itu. Itu ittiba. Yang ketiga, dasar kita beribadah itu at-taisir namanya, kemudahan. Ngapo? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah suka yang mudah, tidak suka yang sulit. Ada beberapa kemudahan yang kita dapatkan, misalnya balik ke kaur, boleh jamak kasar. Kemudahan lah itu tuh. Balik ke muko-muko, boleh jamak, boleh kasar. Asar syaratnya 85 kilometer kata Yusuf Qaradawi. Kata Imam Syafi'i 91 kilometer. Boleh kita jamak kasar. Kita puasa, lagi jalan-jalan ke Jakarta. Seumur hidup baru itulah jalan-jalan. Makanan banyak, minuman banyak, rame, panas tegalawan. Boleh tidak puasa. Karena pamangkana minkum maridun au ala safar. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, syaratnya sama dengan salat-salat tadi. Ke Jakarta walaupun naik pesawat bukan masalah kendaraannya, tapi jaraknya. Kita baru sekali itulah ke Jakarta, makanan banyak, panas tegalawan. Kita tidak puasa, boleh. Itu namanya kemudahan. Itu. Kita di Bengkulu Nila, itu. Sakit, beligat dunia nih. Tak beligatnya apa tidak? Kita duduk tapi perasaan kita beligat. Tegak muntah, duduk muntah. La ilaha illallah kata kita. Picit di sini masih ada napas, picit di sini sudah nyawa, picit sini masih kencang, alum ke mati nih. Cuman kalau puasa terus bunuh nih kata kita. Berhenti dulu puasa. Jangan puasa. Itu namanya kemudahan. Jangan kita paksakan puasa. Saya pernah cerita ada pagi-pagi duduk di tangga tu makan ngap. Lah kata orang besar tidak puasa, aku sakit katanya. Sakit apa? Ulat sebayan. Lah apa hal? Tidak puasa sakit ulat sebayan. Ulat sebayan tu di kaki, di kuku kaki. Itu. Rupanya nak ngajarkan tentang masalah kalau sakit boleh tidak puasa. Di Al-Quran itu tidak diterangkan sakit apa. Tidak diterangkan sakit jantung, sakit ini, sakit itu. Pamangkana minkum maridun. Siapa di antara kamu sakit? Nah, artinya bahwa kalau kita sakit sebayan boleh tidak puasa. Iya, kalau tidak digantikan pada hari yang lain boleh. Tapi kalau kita, apa halnya ulat sebayan dengan kita tidak puasa, kita tahan sakit. Lajulah. Tapi ini kemudahan-kemudahan yang oleh para ulama kita dijelaskan berdasarkan ayat, berdasarkan hadis itu. Air banyak, tapi kata dokter, jangan nian kena air penyakit ini. Lengan ibu ini bisa busuk kena air. Itulah pantangnya. Yang makanan, makanlah. Nak minum tidak apa-apa, tapi jangan kena air. Itu. Jadi macam mana saya sholat dok? Tayamum kata dokter. Kena debu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kena air yang jangan. Nah ini kan air banyak tapi kita tidak pernah kena air. Itu keringanannya dengan tayamum. Sama kalau kita nak umroh. Itu tuh. Boleh kita tayamum. Tapi harus pakai debu. Tidak boleh tayamum. Itu nganggap. Apa nganggap? Nganggap di depan kursi kita tuh ada debu. Nah kalau nganggap itu yang salah. Ngapo? Kepalang. Nganggap ada keran. Nah. Gitu. Namanya nganggap. Nah, makanya kalau tidak bertayamum. Pakai debu. Nian bawa debunya. Kalau tidak tuh. Pakai Al-Maidah ayat 6. Kita wudu dengan 4 rukun wudu.
muka, lengan, kepala, kaki. Sah wudhu gitu. Dengan air cukup dengan 1 mud. Itu nama at-taisir. Hal-hal yang kemudahan ini banyak membantu kita. Begitu juga dengan dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Yang keempat, al-maslahat. Dasar beribadah itu ada kebaikan di dalamnya. Lawan maslahat ni mudarat. Amun ibadah membawa mudarat, tak usah. Contohnya puasa tadi. Itu. Lah tahu sakit, kata dokter mesti masuk makanan ini Pak. Ini gejala-gejalanya Bapak kena asam lambung. Tak bisa tidak makan. Nanti nyesak dia ke atas. Dia. Bahaya Pak. Kalau sesak ke atas ni bernapas lewat telinga. Tak bisa. Misalnya. Nah maka kita mati udem. Mati nian kita kelak. Ikuti karena dokter yang paham. Jangan itu. Ada dulu namanya puasa muti. Apa puasa muti itu? Yang dia makan yang putih-putih. Baik air putih, nasi putih. Kalau ada ikan, ikan putih. Amun ikan itu berdarah, tak boleh itu. Karena ada merahnya. Nah yang model ini nih. Tidak boleh yang seperti itu. Atau puasa wisol. Nyambung terus. Apa puasa wisol tuh? Dari subuh sampai maghrib. Dari maghrib sampai ke subuh lagi. Tidak ada puasa model itu tuh. Nah itu. Kita cari yang mudah. Puasa ini dari subuh sampai maghrib. Selama kita puasa. Itu sholat wajib cuma 3. Jangan sholat wajibnya 5. Kalau selama puasa tapi ya. Kalau selama kita puasa, sholat wajibnya cuma 3. Bukan 5. Karena yang 2 itu kita tidak puasa maksudnya. Maghrib tidak lagi puasa. Isya tidak lagi puasa. Jadi kelak keliru pula dia. Maksud saya lah, selama puasa, sembahyang kita tuh subuh, zuhur, asar. Tidak lagi. Kalau maghrib satu kita tidak puasa lagi. Nah, itu jangan keliru nanti. Ya cek Ustadz ini aku dengar nion. Ada rekamannya. Salah ulah Pak. Nah ini maslahat. Maslahat ini membawa kebaikan bagi diri kita sendiri dan bagi masyarakat tentunya. Supaya dengan kemaslahatan itu membuat kita ringan beribadah. Jangan ibadah makin saro itu. Zikir 24 jam lah tidak ingat makan. Tidak boleh. Boleh aja kita zikir. Tapi ingat itu. Allah sendiri mengancam. Duribat alaihimul dhillatu al-yamasukibu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Tidak boleh. Kita hanya berhubungan kepada sesama manusia. Baik, tidak kepada Allah. Atau ke Allah terus. Malam-malam di mana kata rumah bertutup. Aduh orangnya di situ tuh. Apa gawainya? Zikir. Sholat, zikir. Tahu-tahu ada bau busuk. Coba tengok dari rumah tuh. Lah busuk rupanya. Lah tidak bermasyarakat. Tidak bergaul. Nah maka tidak boleh kita. Nah cari kemaslahatan dalam kita beribadah. Sebatas ini saya kasih kesempatan kalau ada tanya jawab. 4 hal ini tadi atau di luar dari itu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Oh shit. Jadi Pak. Oh shit. Suaranya di situ, orangnya di sini tuh. Apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, yang pertama tadi ada tamu, ada takbir, ada mandi. Itu di sana itu ada juga istilah lain, ada kunci sukses, ada Tuhan tidak mengubah nasib seseorang kalau dia tidak mengubahnya. Ya. Nah, hubungannya gimana itu kalau tidak ada berusaha, tidak ada dapat. Ya. Walaupun macam-macam juga, itu keputusan di Ya. itu yang pertama. Jadi minta tolong dijelaskan itu. Terus yang apa tadi ada
mudah-mudahan ada apa tadi yang pertama tadi tauhid. Tauhid. Kemudian ada ittiba, mengikuti karena tahu dasarnya. Itu mungkin ada kuncinya supaya kita tahu. Kebanyakan kita ini ya misal di sini kan kita tahu dari Pak Ustadz ya, karena kita sering berjamaah, salah satu berjamaah ikuti acara seperti ini. Tapi bagi mereka yang di luar sana, itu kan mereka itu kan nggak berubah. Akunya Islam, wah saya pakai lah. Tapi yang macam ini nggak tahu. Nah, mungkin ada kunci-kunci tersendiri supaya ya jangan kita aja lah gitu. Yang lain juga bisa tahu sehingga semakin baiklah bukunya dalam beriman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia sendiri tidak merubah. Misalnya sekolah ada dari TK sampai ke SMP. Idak nyendaknya sekolah, idak kapacaknya baca idak. Itu contohnya Allah tidak akan merubah kalau kita sendiri tidak merubahnya. Jadi kita sekolah, dengan sekolah itu baru kita pacak nulis berhitung. Kemudian kalau misalnya ngaji, kita tidak akan bisa ngaji kalau tidak belajar. Nak alif sebesar tiang listrik, kalau kita tidak belajar, tidak bisa. Nah, terkait dengan rezeki itu tadi saya katakan. Kita buat usaha, warung lah misalnya. Warung buka, kawan ngajak ngobrol. Sambil ngobrol tuh, pik rokok dus buka sini. Koreknya satu. Kita ngobrol. Kita pikir kan sudah beli, lah bayar. Pas balik, catat kuda. No, kata. Ya ngebon ini. Lupa batak tanci tadi. Nah. Seorang, dua orang itu tuh. Nah kalau misalnya tuh kan lah ya roboh warung kecil nih. Rokok sepak tuh untungnya sebungkus. Lah dibuan pula. Ditagi. Merengut itu. Telur sekarpet tuh paling sebiji dua biji untungnya. Apalagi permen setoples itu. Paling 5 biji untungnya. Jangan dikira besar untung warung tuh. Nah kalau itu sibuk dibonkan itu ini, akhirnya barang yang ada. Habis modal, nak beli lagi, modal di tangan orang. Itulah, dia berusaha merubahnya. Kalau belum takdirnya berubah itu. Sama dengan itu tadi, bertahun-tahun merawat kopi ini, spingnya dibuang, atau apa-apa dirumputi, nguning daunnya, dipupuk. Kata orang, berijo ke yang lain. Lah tidak pernah lagi bergaul ke masyarakat, ngijo kopinya. Ngenion, kata dia gitu. Jadi lo mana? Ia jual, kalau ada usaha lain. Lah lama aku nak jual, lu dapat siapa na? Si Anu pernah nanya nak kebun kopi. Bertemu, cocok. Gitu. Harga murah, kebun luas. Kopi terjual, kopi naik. Itu. Nak kita nyumpah. Rasanya tuh. Kalau bukan rezeki tadi. Itu. Siapa yang nyangko, yang dulu pernah apa nyuling nilam. Bedrum-drum dia dapat. Dia ada gunanya, dimasukkannya ke drum tu sudah di suling nah sudah. No tahu-tahu ratusan ribu harganya per liter. Kayu lah dia dari nilam itu. Ada juga orang sebelah tol kemarin tuh. Tanah kosong lewat jalan tol. Ratusan juta dia dapat duit. Alhamdulillah habis. Itu. Ngapa? Duit kalau di kantongi habis. Beli Fortune, beli ini, beli itu. Nah ini. Ini kalau tidak dikelola dengan baik. Nah yang kedua betul kata dia gitu. Kita ngeri untuk urusannya. Maka pertama tanggung jawab kades menidusun tuh. Tidak nian ada sampai 5% yang mau kades tuh ngurus masalah agama. Imam motel itu pula. Saya pernah di desa titik-titik, Pak Ustadz,
kasih tahu, yo ceramah kelak. Imamnya ni tidak pernah solat di masjid. Kami inilah solat di masjid. Lah ngapunya jadi imam? Lah namanya masyarakat milih. Nggak disuruh berhenti, cemano. Jadi imamnya aduh, dia solat di rumah. Aku pecinian tanggung jawab imam dia kan. Selesai aku ceramah, imamnya lah balik duluan tadi itu napa Ustaz? Lah, saya bilang. Cuma kita lah meci. Nah itu tadi. Maka sebenarnya ini boleh jamaah yang menyusun materinya. Materi kita untuk 6 bulan ini Pak Ustadz. Misalnya kan di sini. Nah kalau kami kan tidak tahu materi apa ini. Saya ini mereka-reka ini materi ini. Boleh itu. Yang kedua, mudah-mudahan kawan Ustadz nonton dari live ini. Ceramah-ceramah yang yang di tablik musibah di dusun tuh. Kalau dalam 3 malam tuh semalam di dusun tablik musibah. Dalam mulai pulau. Jangan terlalu ngambang lah. Bila perlu praktek tentang wudhu, praktek tentang sholat. Tidak apa-apa. Bahas tentang kematian dikit. Maka anak-anaknya sholat. Cara sholat mendidik. Tidak apa-apa. Tidak orang dengar terserah. Tidak orang dengar. Kita lah ngajarkan. Bab kadang-kadang banyak yang duduk cir. Berwuduk tu siku tidak kena. Ini rukun wudhu. Saya katakan tadi. Jangankan di dusun. Di kota mentang-mentang rambut panjang. Nyo tu membasuh kepala. Rukun wudhu tu membasuh kepala. Bukan membasuh rambut. Sering saya kata ngapo tidak membasuh rambut. Karena segala orang berkepala belum tentu berambut. Itu. Makanya bukan rambut rukunnya tu. Ini ada orang nih sangat dua aja rambutnya. Itu karena tidak paham itu tadi. Ngeri kalau kita di kota ini banyak bahan kita. Nganggur kita nonton YouTube itu. Ama di dusun kadang-kadang sinyal tidak ada. Ada sinyal kuota tidak ada. Ada kuota lemak lah nyelot daripada nonton itu pulau kadang ada pulian kata nah ini jadi urusan agama betul banyak yang tidak paham sehingga ketika diajarkan kayak kita kemarin ada praktek penyelenggaraan jenazah oleh Pak Imam di dusun mana itu imam tuh lah yang kerja mati imam tuh paksa ngundang imam dusun lain gitu nah ini kondisi ini anda belajar nah alhamdulillah beberapa kades pernah ngundang saya tentang praktek penyelenggaraan jenazah ini. Saya minta jangan pesertanya yang lah tua-tua. Minta yang muda-muda saya bilang. Nah, bukan apa. Kalau ndak cepat nangkap. Ndak pulanya mau mempraktekkannya. Baik kalau yang lah tua-tua tu belajar yang lama tu sama baik. Yang muda-muda ni kadang-kadang yang tua dan ndak ngajarkannya. Nyo ndak bertanya malu. Nah kalau kita ajarkan kepada yang muda-muda ni. Mudah-mudahan ada yang lengket dari masalah itu. Kita tinggalkan materi ini. Itulah caranya lagi. Nah kadang-kadang tablik musibah nih. Ngulur, ngidur. Saya pernah ditegur orang Pak. Ceramah nih. Di daerah Sukaraja. Pak Ustadz. Kamu pacak ceramah tuh kita ketawa sama-sama ya. Saya bilang. Ngapo Pak? Di malam kami tidak pacak ketawa. Jemu baik ketawa. Kami dah abang mukoni. Saya bilang paham saya tu Pak. InsyaAllah. Ngapo? Ada ustaz humornya melebihi batas. Tidak boleh melarang orang tua. Kalau ibu sudah meninggal, bapak mau menikah. Tidak boleh. Kata ustaz tu. Anak ni kadang-kadang peduli dengan orang tuanya tapi tidak paham. Bak nak apa? Kami urus. Bak nak makan, kami urus. Bak nak jalan-jalan, kami urus. Itu. Ini siapa yang urus? Depan kelawai nguana, mertua. Model itu tidak pacak ketawa gitu. Yang model itu kan kurang ajar selama di dusun tuh. Nah, kata untung nian kami ni sabar katanya. Nak kita matikan mik tu kelak ngelagau. Saya paham. Ada ustaz yang ngomong, ibu-ibu ini harga ayam naik. Diam. Ribut. Harga bawang naik. Ribut. Harga ikan naik. Ribut. Telur naik. Diam.
Yang model ini di dusun tabu ngomong itu. Walaupun beragam, telur naik diam. Orang negatif posisinya yang seperti itu. Nah ini yang ceramah-ceramah model itu tuh hiburan, humor boleh. Tapi mencari humor yang bagus. Saya sering juga humor ini kan. Nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kita mati. Mata ditanya, apa yang ditengok mata? Quran, sajadah. Tangan ini, apa kerja dulu? Tangan akan bercerita, ketemu orang, salaman, tangan ini. Bayar zakat, tangan ini. Buka Al-Quran, tangan ini. Ngitung tasbih, tangan ini. Neken kuitasi kosong, tangan ini. Orang ketawa. Tapi nyari materi model itu tuh bukan perkara mudah. Kita mengingatkan juga maksudnya kan. Jadi tidak selalu baik tangan itu untuk hal demikian. Jadi betul kata macam mana cara beragama di dusun itu. Nah maka kadang-kadang makin kesini agama di sekolah tuh makin dicueki. Ada gejala-gejala pelajaran agama tidak dihapus karena itu bukan pelajaran, karena itu perbuatan ibadah. Jadi tidak usah diajar-ajarkan. Rusak kita. Dengan kondisi seperti ini aja kita susah. Nah, kita kadang diundang Maulid Nabi, kita terangkan yang terangkan. Saya jarang saya tentang Maulid Nabi. Lah kenal, lah pernah terdengar. Muhammad tak? Tahu siapa? Rasul. Anak siapa? Anak Abdullah. Maknya siapa? Aminah. Sudah. Kita belajar yang lain. Kamulah paham tentang itu. Tentang masalah itu tadi. Ada yang sholat di dusun tuh, kalau misalnya sab penuhin ini, mulai sabnya dari kiri atau dari kanan. Padahal dalam sunnahnya, memulai sab itu dari tengah. Naknya sorang-sorangnya dari situ tengahnya. Naknya dua orang di tengah tuh. Penuh sab kedua kelak, mulai lagi. Sama di dusun tidak. Met ke situ tuh. Nengok imam tidak, entah imam tuh sakit, entah imam tuh roboh. Itu tuh. Jadi posisi itu. Jadi kalau imam tuh lamun yang sujud itu ada sunnahnya. Boleh kita ngintip imam tuh. Misal sujud lama. Karena ada kejadian dulu. Itu. Waktu bukan di kita di Sumatera Barat kejadiannya itu. Masjid dibongkar. Sudah imam tuh bawa laptop. Masjid itu buka. Laptop ini diambil oleh maling. Imam ini tahu sambil sujud itu. Kejarnya maling tuh. Iya serius Pak, kisah nyata nih. Lamun yang sujud itu tuh kan. Jadi terdengarlah suara imam tuh malik. Tengok lari imam ke situ. Nah, kisah nyata ini nih. Nah masjidnya masjid takwa. Gitu kan. Di tempat itu. Nah karena apa? Tidak paham itu tadi. Nah oleh karena itu. Boleh yang di belakang itu mengikuti imam. Nanti kita pelajari macam mana cara tentang itu. Jadi kalau imam itu kan tidak paca, tidak batal. Harus batal itu kan daripada alangkah malu terkentut nih kelak. Akhirnya terkentutnya kentut itu. Imam tidak boleh diam-diam itu tuh. Harus diomongkan. Aku batal. Maka yang di belakang imam tuh bergerak untuk macam mana cara bergeraknya ada tuntunannya. Nah ini jangankan di dusun di kota baik kadang-kadang kita tidak paham sama dengan hal-hal tentang itu. Jadi ittiba itu jangan-jangan jadi taklid ngikuti tapi tidak tahu dasarnya. Itu yang kita ngeri itu. Nah kalau ikut tidak tahu dasar itu tadi masbuk orang para isanya 3. Orang tiap Maghrib itu seharusnya tiap rakaat dia tahiyat. Tahu-tahu 2 rakaat dia pecinya langsung. Karena ngikut bayi tak tahu itu seperti itu. Nah ini yang harus kita pahami. Masih ada yang lain? Waktu kita habis? Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Mohon maaf kepada Allah mohon ampun. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi tambahan ilmu bagi kita. Kepada Allah kita bermohon selalu diberi hidayah untuk sehat, taat dan sampai ke akhir hidup kita. Kita wafat dengan husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.